Halo Mbak, Halo, ini Bu. dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Bu, perkenalkan, nama saya Khairul Isnani. Saya dari Sidoarjo. Mbak Nani ya panggilannya? Iya, Mbak Nani. Iya, kalau ibu nih namanya Bu Hana. Ya, Mbak Nani kesini tadi naik apa? naik sepeda saja, Bu. Sendiri? Iya, sendiri. Kenapa? Nggak ada temannya. Oh, nggak ada temennya. Oh iya, Mbak Nani yang itu ya, yang kemarin malam ya ibu itu ya. Iya, yang janjian di WA itu, Bu. Oh iya, Mbak Nani sebelumnya tahu ibu itu dari teman Mbak Nani tahu bagaimana? Dari teman saya sih, Bu. Soalnya pernah konseling di Ibu. Mbak Nani yang meminta atau itu teman Mbak Nani yang rekomendasiin Mbak Nani kayak Nani mendingan kesini aja atau gimana? Apa Mbak Nani yang minta duluan kontaknya? Iya, saya cerita bahwasanya saya ingin berkonseling gitu ya, Bu. Oh, Terus iya. saya dikasih nomor WA-nya Ibu, bahwasanya kamu kesini saja, nanti dibantu sama konselornya untuk mengatasi permasalahannya kamu kayak gitu, Bu, katanya. Sudah, saya akhirnya ngechat Ibu kemarin malam. Nanti niat Mbak Nani sudah bagus sekali loh untuk datang ke ibu. Niat awal Mbak Nani ini apa? Konseling atau bagaimana? Niatnya kesini sih ingin konseling sih, Bu, lebih ke konseling. Iya bagus. Mbak Nani sebelumnya sudah pernah konseling atau belum? Belum pernah, Bu, ini pertama kali. Pertama kali ya. Berarti ibu ini menjelaskan dulu ya, ini konseling itu apa. Nah, konseling di sini itu adalah proses bantuan dari konselor. Konselornya adalah ibu. Bantuan kepada konseling. Konselingnya adalah Mbak Nani. Iya. Konselor membantu konseli untuk mengentaskan problem-problem yang sedang dialami oleh konseli, seperti itu ya. Iya. Lalu di dalam konseling ini itu ada asas-asas, di mana asas itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini tuh jika Mbak Nani bercerita, Mbak Nani ceritanya itu insya Allah akan dirahasiakan oleh konselor. Jadi Mbak Nani nggak perlu takut, Mbak Nani nggak perlu khawatir, insya Allah ceritanya itu selalu aman. Iya, Bu. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Nani itu datang ke sini dengan hati yang sukarela ya, tidak dipaksa oleh siapapun, seperti Mbak Nani sekarang. Lalu yang terakhir ada asas keterbukaan, dimana nanti Mbak Nani bercerita secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurang-kurangin, seperti itu ya Mbak Nani, agar kita ini nanti konselingnya berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ditanyakan Mbak Nani? Sudah cukup jelas sih, Bu. Cukup jelas ya. Mbak Nani ini, apakah Mbak Nani bertemu dengan ibu ini, apakah belum merasa nyaman atau masih gugup atau bagaimana? Untuk saat ini udah nyaman sih, Bu, cuman ada deg-degan saja. Deg-degannya kenapa? Soalnya first time bercerita dan berkonseling kayak gitu. Iya. Jadi Mbak Nani ini deg-degan. Iya. Mbak Nani nggak ada perasaan takut atau bagaimana? Kalau takut sih enggak, Bu. Oh enggak ya, berarti bisa nih kita lanjutkan proses konselingnya. Iya, bisa, Bu. Nah, dalam konseling sendiri itu nanti ada waktunya Mbak Nani. Sebelum saya mulai konselingnya, saya beritahu dulu waktu proses konselingnya itu 30 sampai 40 menit. Jika dalam waktu tersebut konseling kita belum selesai, maka akan dilanjutkan ke hari berikutnya atau sesi berikutnya ya, dengan jam yang sama juga, maksudnya itu kurun waktunya itu juga sama 30 sampai 40 menit. Sudah dimengerti Mbak Nani? Mengerti, Bu. Baik Mbak Nani, bisa mulai diceritakan dari yang mana dulu ini problemnya?
Gini ya Bu, saya cerita tentang masalah saya, yaitu saya merasa akhir-akhir ini saya mempunyai teman yang apa ya Bu, bisa dikatakan toksik sih. Toksik yang menurut Mbak Nani itu seperti apa ya toksiknya? Toksiknya itu kayak gimana ya Bu? Dia bercerita nih tentang salah satu teman saya ke pacarnya yang tidak-tidak. Yang tidak itu kayak gimana Mbak Nani? Kayak menjelek-jelekkan teman saya yang satunya ini, bahwasanya teman saya yang satunya ini seperti ini, apa kayak nggak baik lah intinya. Terus apa ya, saya merasa itu hal yang toksik sih Bu. Kak, Mbak Nani tidak suka dengan perbuatan teman Mbak Nani tersebut ya? Iya, saya tidak suka perbuatannya itu karena gini ya Bu, saya kan seorang mahasiswa, biasanya kan ya pikiran mahasiswa kan tidak seperti itu ya, karena itu tuh pikiran-pikiran pada anak SMA, SMP saja yang seperti itu, gitu. Saya tidak suka. Terus saya merasa bahwasanya teman saya ini kalau ada saya nih contohnya, kalau ada masalah saya tuh ingin meminta bantuan sama dia, tapi dia tuh kayak ngerasa tidak bisa gitu loh, kayak ada aja alasannya, padahal saya tuh selalu bisa kalau dia butuh, kayak gitu. Contohnya dia tidak bisa ketika diajak itu kayak gimana Mbak Nani? Kayak gini ya, saya kan gimana ya Bu, saya kan kayak gak ada sepeda nih ya untuk kuliah contohnya gitu. Nah itu tuh saya tuh meminta bantuan dia untuk saya tuh bareng gitu loh ke kampusnya, soalnya saya kan gak ada sepeda gitu. Nah itu tuh dia tuh gak mau, padahal tuh kalau dia ada sepeda saya tuh bisa. Gitu. Tapi posisi itu dia ada sepeda atau tidak ketika dia tidak mau itu? Ada sebenarnya itu ada sepeda ya? Alasannya sih dia itu karena jauh. Oh jauh, berarti rumah Mbak Nani dengan teman Mbak Nani itu berlawanan gitu tak, Kak? Nggak satu arah ke kampusnya? Iya, satu arah. Iya. Lalu Mbak Nani tahu hal tersebut ketika yang katanya Mbak Nani tadi itu temannya Mbak Nani itu tahu bahwa temannya yang A bilang ke pacarnya bahwasanya teman yang B itu kayak menjelek-jelekan gitu loh. Iya. Itu Mbak Nani taunya dari mana? Dari teman saya yang dijelek-jelekan ini. Teman saya itu taunya tuh si cowoknya teman saya satunya ini ngechat WA sama teman saya yang dijelek-jelekin ini, katanya kok kamu kayak gini kata dia. Berarti kan dia kan manipulatif kah? Oh iya kan seperti itu kan? Iya. Itu tuh kayak loh, kamu kok seperti itu dan bertemanan ya, berarti kan dia kan bisa dikategorikan dia tuh tidak baik kan ya, menjelek-jelekkan tanpa faktanya tuh tidak benar sama sekali, bahwasanya tuh yang dijelek-jelekkan itu tidak seperti itu Bu orangnya. Gitu. Iya. Apakah teman Mbak Nani yang si B itu tadi sudah mengetahui perilaku baik buruk temannya? Kalau saya sih gak tahu ya Bu, mungkin teman saya mungkin tahu sih. Hanya tahu yang itu saja? Iya. Kalau teman-teman yang lain? Ya mungkin tahu, cuman mereka nggak pernah membahas soal ini. Makanya saya tuh kaget pada saat dikasih tahu. Itu saya kaget, biasanya perilakunya itu seperti itu. Oh iya, kalau boleh tahu Mbak Nani itu berteman itu berapa orang ya? Teman tuh ada berapa ya Bu itu? 7 orang. 7 orang, banyak sekali ya berarti. Iya, banyak sekali Bu. Ya mungkin mereka tutup mulut ya untuk perilakunya ini. Iya, bisa jadi juga ya. Oh iya Mbak Nani, ini semua temannya 7 itu
di tempat kuliah yang sama atau tidak? Iya, kuliah yang sama. Kuliah yang sama. Lalu pacar teman Mbak Nani tersebut apakah juga berkuliah di tempat yang sama? Iya, tapi beda prodi. Oh, beda prodi. Jadi otomatis kan teman pacar Mbak Nani juga kenal dong Iya. siapa teman-temannya itu ya, teman pacarnya. Iya, jadi ya seperti kayak akrab gitu loh. Cuman ya nggak akrab banget ya, kita kan jaga jarak juga kan. Iya. Jaga jarak juga, Iya. menghargai teman kita tadi toh, kayak gitu. Lalu selain hal tersebut, apakah ada hal lain yang mengganggu kenyamanan pertemanan kalian? Atau hanya itu saja? Ada sih Bu, kayak contohnya nih, Iya, kayak saat kita butuh untuk melakukan apa ya, sesuatu kayak apa ya, tugas nih, kita kan kesusahan, dia tuh sudah selesai di tugasnya, dia tahu caranya itu bagaimana, itu dia tahu, tapi dia tuh tidak mau sharing ke kita, sedangkan kita tuh kebingungan untuk mengerjakan tugas ini kayak gitu. Padahal kalau kita sudah selesai mengerjakan tugas yang matkul lain ya Bu ya, itu kita tuh sharing ke dia bahwasanya ini loh punyaku, kita sudah selesai kayak gitu kan. Soalnya kita tuh bertuju ini kalau satu udah selesai, kita tuh harus satu semua udah selesai gitu. Kalau yang susah satu ya kita harus bareng-bareng gitu. Tapi pada saat gimana kita berada di saling membutuhkan, dia itu tidak ada. Iya. Saya merasanya seperti itu. Jadi di antara 7 teman Mbak Nani itu tadi hanya ada satu atau ada yang lain yang sifatnya seperti itu? Yang misalnya yang masalah tugas itu tadi kan ketika ada teman-teman yang lain yang belum selesai, tetapi teman tersebut itu sudah selesai, tidak memberi, misalnya nih kasih contoh gitu, Iya. itu beberapa anak atau banyak atau hanya satu atau bagaimana? Yang ini yang sudah selesai tapi nggak mau membantu teman yang lain yang belum selesai. Ada juga sih Bu, 2 orang gitu. Cuman ya saya ya diam aja, karena saya tidak apa ya, nggak suka sih kalau apa ya kayak berantem gitu. Cuman ya kalau ya apa ya, saya juga merasa kayak serasa dirugikan, bahwasanya saya sudah mengasih feedback baik kepada kamu, kok kamu tidak mengasih feedback balik kepada saya gitu. Berarti Mbak Nani ini juga salah satu orang yang sering membantu teman-temannya ya ketika Mbak Nani sudah selesai. Iya Bu, saya sering sekali. Biasanya kalau nih saya tahu caranya bagaimana mengerjakan tugas ini, saya langsung kerjakan dan saya share di grup untuk mereka contoh, maksudnya seperti ini. Lalu nih setelah Mbak Nani telah mengetahui semua ini, yang Mbak Nani harapkan dari teman Mbak Nani tersebut itu apa ya? Saya berharap bahwasanya teman saya itu bisa berperilaku yang baik, berperilaku yang apa ya, positif lah bagi lingkungannya. Bahwasanya kamu itu sudah berada di posisi apa ya, Sudah baik ada lah di dunia perkuliahan. Iya, dunia perkuliahan. Bahwasanya Gimana? bahwasanya tuh kamu tuh harus berpikirnya lebih dewasa, dan kamu sudah mempunyai teman-teman yang sangat baik di perkuliahan. Bahwasanya kan nggak semua orang mempunyai teman di perkuliahan itu yang baik gitu, lebih yang positif gitu. Iya, kan ada juga yang kurang beruntung dalam pertemanan di perkuliahan kan ya Mbak Nani ya. Iya, gitu. Iya. Lalu yang sudah Mbak Nani harapkan, lalu langkah selanjutnya yang Mbak Nani lakukan agar keinginan Mbak Nani tersebut itu dapat tercapai. Mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya saya belum pernah mencoba melakukan
apapun ke teman saya ini karena saya baru mengetahuinya dan saya pun nggak nggak langsung menyimpulkan bahwasanya dia itu seperti ini. Saya cari-cari dulu, oh sifat dan perilakunya itu seperti apa, Sehariannya Iya, seperti sehariannya, apa iya. itu ya. bergaulnya di lingkungan rumahnya itu seperti apa. Dan mungkin saya bisa mencoba untuk depak TikTok dengan teman saya ini. iya. Saya saya merubahnya itu dengan cara TikTok ini. Saya memberitahu sifat dan perilakunya itu secara TikTok. Ya mungkin kalau saya memberitahu bahwasanya kamu tuh kayak gini, takutnya nanti tersinggung, Iya, tersinggung. sakit hati, dan nanti akan berimbas kepada yang lainnya. Takutnya seperti itu. Mungkin saya bisa melakukan itu untuk sementara ini. Jadi Mbak Nani ingin melakukan TikTok ngomong dari hati ke hati, hanya berdua saja. Iya, betul saja. Kalau dengan teman-teman yang lain kan nanti takutnya mungkin nanti dia jadi risih atau merasa kayak dipojokkan gitu kan ya. Iya, betul sekali ya yang dilakukan Mbak Nani. Nah, Ibu berharap semoga nanti yang akan dilakukan Mbak Nani ini akan berjalan dengan lancar. Ya. Semoga saja. Iya. Nah, yang Mbak Nani rasakan nih setelah Mbak Nani bercerita dengan Ibu, lalu juga saling bertukar pendapat, apa yang Mbak Nani rasakan? Di sini saya merasakan cukup lega ya Bu, karena saya bisa mencari jalan keluarnya seperti apa. Karena tadi saya takutnya bertindak, nanti saya takutnya salah langkah. Makanya saya melakukan konseling ini. Seperti itu ya, cukup lega. Iya. Semoga nanti besok Mbak Nani juga bisa menerapkannya dengan baik dan juga lancar. Temannya juga semoga bisa berubah ke sebagai teman yang positif. Ya. Kalau begitu ini sudah hampir 35 menit ya. Ini kita sudahi dulu konselingnya. Jika nanti kita bisa ada kesempatan waktu bertemu lagi, maka kita akan bertemu lagi. Kita akan membicarakan bagaimana kelanjutan dari teman Mbak Nani ini setelah Mbak Nani melakukan kegiatan yang sudah Mbak Nani sebutkan tadi untuk dia bisa berubah menjadi lebih positif lagi ya.